Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita,
tetaplah percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, kuasanya tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari setiap kita pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita minta pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bawa kerinduan kami. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Lewat pujian kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau bersyukur. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Kaulah Allah, sebab Kaulah Bapakku. Ku datang menyembah-Mu, ku datang sujud dalam hadirat-Mu. Bawa setiap penyembahan dalam kerinduan kami. Oh Yesus, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh besar. Kasih-Mu Tuhan, ku perlu Engkau Yesus di dalam hidupku. Hanya Engkaulah penolong kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan iman kita nyatakan bersama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melawan setiap kita. Kalau hari ini mungkin kita punya beban berat dalam kehidupan kita, mari kita serahkan segala beban kita di dalam tangan kuasanya Tuhan. Dan pagi hari ini percaya bahwa engkau akan berjalan dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari dengan iman kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau sungguh ajaib, perbuatan-Mu besar di dalam hidupku.
menjawab, sanggup melawan. Oh, sungguh besar perbuatanmu di dalamku, hanya Engkau Yesus. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu di dalam hadiratnya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib perbuatanmu di dalam hidupku Tuhan. Hanya Kaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menjawab dan melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda di pagi hari ini, dan saya percaya Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sangat terpercaya, sangat setia, dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Setiap pagi mulailah selalu dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, sehingga atmosfer sorgawi itu ada dalam hidup kita. Dan sesulit apapun tantangan yang kita alami pada hari ini, biar kita mengatasinya bersama dengan Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-3 dengan judul Yesus Penolong Terpercaya. Mari kita baca firman Tuhan demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, Alkitab berkata pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Kalau minggu adalah hari pertama dari minggu tersebut, maka hari ketiga adalah Selasa. Nah, kenapa banyak orang merayakan pernikahannya pada hari Selasa? Karena orang Yahudi kan percaya kepada kitab Taurat, dan dalam Kejadian pasal pertama itu dijelaskan tentang 6 hari penciptaan. Hari pertama Tuhan menjadikan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga Dia menciptakan darat, laut, dan tumbuhan, dan selanjutnya. Dan setiap hari itu selalu dikatakan baik, ada kata tov kecuali hari kedua. Tapi pada hari ketiga ada 2 kali kata tov, ya. Ada 2 kali kata baik, sehingga banyak orang karena ingin menerima double blessing begitu dalam pernikahannya, mereka menikah pada hari ketiga. Tapi ternyata walaupun mereka menikah di hari ketiga, di mana ada double tov, double blessing dari penyebutan kisah 6 hari penciptaan, masalah terjadi dalam keluarga itu karena air anggur habis. Bayangkan kalau saudara bikin pesta lalu kehabisan makanan, minuman, padahal orang-orang yang datang masih banyak. Ini kan bisa bikin panik, bisa bikin stres saudara-saudara. Dan anggur dalam sebuah pesta pernikahan bagi orang Yahudi adalah sebuah keharusan, karena anggur melambangkan sukacita. Tetapi di sini kita melihat ketika Yesus hadir dalam pernikahan itu, Yesus adalah penolong yang dapat dipercaya, yang bisa mengatasi semua masalah, bahkan bisa merubah air biasa menjadi air anggur. Dari sini kita perlu belajar satu hal. Walaupun si pengantin sudah memilih hari baik, tapi berkat itu datang bukan karena hari baik, waktu baik, tempat baik, tapi karena Yesus hadir, maka semuanya akan menjadi baik.
Ada orang masih percaya tahayul. Kalau mau menikah harus dipilih hari yang baik gitu ya. Atau kalau mau beli rumah, sudah lihat rumahnya, udah mau dibayar. Temennya bilang, jangan deh, kenapa? Tusuk sate. Cari saja yang tusuk konde, kira-kira begitu saudara. Nah ini kan tidak bagus ya. Ada orang udah mau beli rumah, mau dibayar, temennya bilang jangan, kenapa? Nomor 13, angka sial. Saudara-saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh angka, oleh hari, oleh tempat, oleh waktu. Tetapi kalau Yesus hadir, semuanya akan menjadi baik. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang pada pesta pernikahan itu. Dari sini kita perlu belajar bahwa Yesus itu bukan seorang petapa yang menjauhkan diri dari pergaulan sosial, bersemedi, dan merasa bahwa diundang ke pesta adalah hal duniawi. Kegembiraan, kenikmatan, keceriaan hidup itu adalah dosa. Sehingga banyak orang berpikir, kalau orang rohani harus serius terus. Kalau datang ke gereja, wajah harus muram. Mendengar khotbah, tampang harus suram. Pulang kebaktian, muka jadi seram. Lalu kita bilang, dia orang rohani. Ya enggak begitulah. Karena Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan sukacita. Dia datang ke pesta, saudara. Jadi dia menikmati sukacita dengan lingkungannya yang ada. Saya percaya ciri orang yang beriman kepada Kristus ada sukacita di dalam hatinya. Sebab kalau Yesus bertahta sebagai Raja, sukacita mengatasi segala tantangan dalam kehidupan. Dan Yesus juga tidak mau didikte oleh pendapat orang banyak. Karena kadang ada orang pikir, wah kalau pergi ke pesta itu nggak rohani, duniawi. Yesus tidak mau didikte oleh lingkungan sekitar. Sebab dalam Matius pasal 11 ayat 18 dan 19 ada ayat yang berbunyi demikian. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi saudara, kita lihat orang-orang kan ngomongin apa aja. Yohanes Pembaptis nggak suka pergi ke pesta, kerasukan setan. Yesus makan bersama dengan orang yang pesta. Dia bilang apa? Pelahap, peminum, sahabat orang berdosa. Kalau saudara hidup selalu ingin menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain yang berbeda-beda, wah repot kita saudara. Apalagi kalau saudara ada di sosmed, netizen selalu benar. Ya, jadi karena itu apapun yang kita lakukan, orang akan mengkritik kita. Orang yang mengkritik kita untuk apa yang kita lakukan adalah orang yang akan mengkritik kita juga untuk apa yang kita tidak lakukan. Yang penting kita pikirkan baik-baik, lakukan yang selaras dengan keyakinan saudara, dan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang ngomong negatif silahkan saja, karena kita punya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Nah, jadi pada waktu pesta itu sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus, Maria, datang dan berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kok bisa ya mereka kehabisan anggur? Ya bisa saja mungkin karena keluarga ini bukan keluarga yang kaya raya sehingga dia bisa menyediakan anggur dalam jumlah besar misalnya. Lagi pula kalau kita lihat dalam ada tradisi orang Yahudi pada zaman dulu, pesta itu bisa berlangsung beberapa hari. Rata-rata bahkan sampai 7 hari. Orang tamu boleh datang dan mereka harus menghidangkan mungkin makanan atau minuman. Misalnya dalam Hakim-Hakim 14 lah, kita mengingat kisah Simson menikah dengan perempuan Timna. Dan pestanya diadakan pada 7 hari, saudara. Tapi yang jelas mereka kehabisan air anggur. Keluarga yang baru ini mengalami masalah. Dan karena Yesus hadir, maka ibunya datang. Mereka kehabisan anggur. Ya, ibunya nggak bisa mendikte apa yang harus dilakukan Yesus. Tapi ibunya percaya, Maria percaya kepada Yesus bahwa Yesus bisa menolong. Maria nggak tahu apa yang akan dilakukan Yesus, itu terserah Yesus. Tetapi dia yakin Yesus adalah penolong yang terpercaya. Karena dia sudah mengalami di rumahnya.
Apalagi setelah Yusuf itu tidak ada. Yesus adalah anak sulung yang mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga mereka. Ya, jadi Yusuf memang tidak disebutkan ikut dalam pesta, kemungkinan sudah meninggal. Jadi sebagai anak sulung, Yesus menjadi tulang punggung yang membesarkan keluarganya, membesarkan adik-adiknya. Sehingga Yesus bertanggung jawab pada keluarganya. Dan dia yang bisa menolong keluarganya dari berbagai masalah, diyakini oleh Maria bisa menolong orang lain, tetangganya, ketika mereka menghadapi masalah. Dari sini kita melihat bahwa pelayanan itu pertama-tama harus dimulai dari keluarga kita. Ketika kita jadi berkat bagi keluarga, kita bisa menolong keluarga yang lain. Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena dalam 1 Timotius 5 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, jangan sampai nih ya kita tiap hari ke gereja, latihan ini, rapat itu, pelayanan ini, bahkan pergi ke panti asuhan, panti jompo, nyuapin opa oma yang sudah lanjut usia. Waduh, kelihatannya hebat. Tapi di rumah anak nggak diurus, makanan nggak tahu apa, nggak disiapkan. Suaminya disuruh cari makan sendiri. Anaknya jarang dimandikan oleh dia. Sampai anak itu ya, kalau pakai pakaian itu kancingnya terbalik-balik. Lubang kedua dimasukin kancing pertama, lubang di bawahnya dimasukin kancing yang lain. Jadi nggak karu-karuan, apalagi pakai celana. Yang di depan bisa ke belakang, yang belakang bisa ke depan. Dan itu loh anaknya, air terjun Niagara, tiran-tirannya mengalir dari hidungnya, ingus. Oh, padahal ibunya wudu, bersolek, berdandan, luar biasa, melayani sana-sini. Urus dulu keluargamu. Siapkan yang terbaik bagi keluargamu, karena pelayanan harus dimulai dari keluarga. Dan saya percaya, Yesus adalah penolong yang dapat diandalkan. Dan karena dia sudah terbiasa memecahkan masalah dalam keluarganya, maka Maria sangat percaya dia bisa memecahkan masalah yang lain yang ada dalam kehidupan. Hari ini saya mau bilang, Tuhan juga bisa menolong saudara. Kalau saudara sakit, ada mujizat kesembuhan. Kalau saudara punya kebutuhan finansial, Tuhan sanggup memberkati saudara. Apapun yang menjadi beban doamu, berdoa kepada Tuhan. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Dan siap mendengar doa saudara yang sungguh-sungguh meminta dengan hati yang percaya. Yesus penolong terpercaya. Boleh ketik di kolom chat, Yesus penolong terpercaya. Sekali lagi kita boleh ucapkan juga bersama sambil mengetik juga, Yesus penolong terpercaya. Jadi apapun kondisimu, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang hari ini membutuhkan bantuan doa, karena ada beban persoalan, taruhlah tangan di dada. Saya mau berdoa. Dan kalau kita berdoa dengan segenap hati, mujizat Tuhan akan terjadi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat keluarga ini kehabisan air anggur, Yesus hadir. Dan ada pemecahan masalah untuk setiap persoalan. Kami juga percaya di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami berdoa pagi ini, hadirlah Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan berikanlah mujizat-Mu, sehingga kami tahu Yesus adalah penolong yang paling terpercaya dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang punya kesaksian boleh ketik di kolom chat. Saudara juga bisa memberitahukan kepada teman-teman kita tentang doa pagi ini, hari Senin sampai Jumat. Melalui YouTube GB Battle, saya terus membahas tentang Injil Yohanes dari ayat per ayat supaya kita makin mengerti firman dan hidup kita juga diberkati. Karena dalam setiap perkataan firman ada mutiara Tuhan yang sangat berharga yang akan memberi makan kepada roh kita yang haus akan Dia. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Battle. Kami mengajak Anda untuk tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda juga bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.